Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik juga bermanfaat bagi kalian. Silakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mas. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran. Ada yang tidak berangkat hari ini? Kenapa? Ya, kita doakan ya. Semoga teman kalian bisa diberikan kesembuhan lebih cepat dan bisa berkumpul kembali dengan kalian untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya. Sebelumnya silakan coba kalian cek tentang kebersihan. Kalian lihat di bawah meja kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan kalian ambil. Tidak ada. Ya. Terima kasih kalian sudah menjalankan piket yang ya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Pada minggu yang kemarin sudah saya berikan materi ya. Sudah saya sampaikan unsur-unsur berkata. Sudah saya sampaikan struktur berkata. Ya. Ada yang ingat unsur berita itu ada berapa dan apa aja unsurnya? Ada 6 unsur berita. Yang pertama, unsur berita itu unsur yang tergabung dalam adjektif. Kalau dalam bahasa Inggris 5W plus 1 tergabung dalam rumus itu. Tolong diingat-ingat ya. Adjektif A-nya apa? A-nya apa peristiwa yang diberitakan. Apa peristiwa yang terjadi? Ya. D-nya apa? Di mana? Terus ya. Berarti kalian ingat di mana peristiwa itu terjadi. Ya. A, B, Simba. A tadi apa? D itu gimana? K-nya kapan peristiwa terjadi. Terus ya. Kemudian setelah itu, setelah kapan ada kata S. S-nya apa? Siapa? Ya. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Siapa yang diberitakan? Ya. Kemudian setelah S ada kata apa? M. Ya. M-nya adalah mengapa peristiwa itu terjadi. Terus terakhir kata B. Bagaimana ini mengungkap kronologi. Ya, mengungkap kronologi peristiwa itu bisa terjadi. Kenapa? Ini nanti ya bisa dijelaskan oleh para saksi. Ya, bisa dijelaskan oleh para saksi. Itulah ya unsur adjektif yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ingat-ingat. Ketika kalian mau membuat sebuah berita atau menulis berita, kalian harus menggunakan rumus ini.
rumus 5W+1 atau adisi B. Ya, adisi B. Tadi unsurnya sudah dijelaskan. Ya. Kemudian setelah itu kalian harus paham yang namanya struktur. Struktur beta. Ya. Struktur beta itu ada berapa? Ada 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama seperti apa? Ada kepala beta. Kepala beta isinya apa? Apa? Siapa? Mana? Kapan? Ini yang tergabung atau nanti tersusun di kepala beta. Tolong diingat-ingat ya. Dalam menyusun atau menulis beta, kalian harus berpatokan pada struktur beta ini ya, untuk bisa menjadi beta yang baik. Unsurnya juga harus lengkap. Dan tadi yang membaca tidak bingung. Kamu bisa menuliskan beta, tetapi unsurnya kurang. Kapannya tidak ada. Nah ini kita tulis mana atau kapan? Kapan? Ditanya ditulis kapan tidak ada. Nanti yang membaca bingung. Coba ditanya sudah berlalu tahun-tahun yang kemarin. Ya. Kalau kapannya tidak ada. Nah, terus tadi struktur beta yang kepala. Kemudian yang sekarang yang tubuh beta. Tubuh beta isinya apa? Mengapa dan bagaimana? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nanti dijelaskan. Siapa? Kamu bertanya kepada saksi. Ya. Nanti biar saksi yang menjawab ya, karena ketika kalian jadi wartawan tahu uang peristiwa yang viral kamu datangi, aku tanya kepada saksi mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nanti kalian mengatakan dalam sidang. Kemudian setelah mengapa bagaimana, kronologinya bagaimana, bagaimana ini mengungkap kronologi peristiwa terjadi. Paham ya? Paham ya. Nah, untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ya, menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu ya menulis berita sendiri secara mandiri ya, menulis berita secara mandiri ya. Paham ya? Setelah kalian tadi menyimak video yang saya tayangkan, sekarang coba kalian simak ya, tentang langkah-langkah menulis teknikal yang ada di depan. Langkah-langkah menulis teknikal ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendatangi sumber atau mencari sumber berita. Sumber berita kamu datangi, kamu korek informasinya ya dengan unsur adiksi tadi, dengan unsur 5W+1 ya. Siapa yang bisa jadi sumber? Siapapun bisa jadi sumber ya. Peristiwa, sebuah peristiwa juga bisa jadi sumber berita ya. Sebuah lembaga juga bisa jadi sumber berita. Tokoh yang mengalami peristiwa juga bisa menjadi sumber berita dan lain-lain. Setelah kalian mencari sumber, langkah selanjutnya bagaimana? Yaitu mengumpulkan fakta ya, mengumpulkan fakta. Fakta dikumpulkan dengan apa? Dengan pertanyaan tadi, unsur adiksi ya, dengan unsur adiksi
mencoba apa peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, dan seterusnya. Dan ini merupakan isinya tadi fakta yang terjadi. Dan setelah itu kalian susun, ya. Kalian susun untuk memudahkan kalian nanti menuliskan berita. Kalian susun sesuai dengan struktur, ya. Setelah fakta kamu kumpulkan, ya. Setelah fakta bisa kamu kumpulkan, kamu harus mendesain rancangan berita atau menyusun kerangka berita, ya. Kerangka beritanya bagaimana? Seperti tadi, sesuai dengan struktur. Kalau kepala berita isinya apa tadi? Apa, siapa, kapan, dan dimana isinya itu, ya. Kemudian kalau berita, mengapa dan bagaimana itu isinya. Kemudian berita, ya. Fakta kamu susun di kerangka berita, ya, sesuai dengan tadi. Kemudian setelah kamu bisa menyusun kerangka berita, mendesain kerangka berita, langkah selanjutnya adalah menulis berita secara utuh. Kamu tuliskan berita secara utuh, ya, menjadi sebuah berita yang utuh, ya. Setelah kamu bisa menuliskan berita, langkah selanjutnya atau terakhir adalah mengedit atau menyunting berita. Sebelum berita itu dipublikasikan atau disebarluaskan, ya. Kamu edit, kamu sunting dulu. Bila ada kata yang salah, kamu perbaiki. Bila ada kalimat yang salah, kamu perbaiki. Bila ada ide atau tanda baca yang kurang atau yang salah, bisa kamu perbaiki, ya. Ketika kalian menulis, kalian perhatikan hal-hal yang pertama, berita itu harus berdasarkan fakta, ya, berdasarkan peristiwa. Berita itu harus objektif, ya, objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibumbui, tidak ditambahi atau tidak menyimpang. Kalau menyimpang, ini kalian bisa edit, ya, bisa kalian buang. Kalau tidak objektif, bisa kamu perbaiki. Makanya, ya, sebelum berita itu dimuat di Suara Merdeka, di koran-koran atau di majalah atau di media, harus melalui editor dulu, ya, harus melalui editor dulu, diperiksa, ya, diperiksa objektif tidak, berimbang tidak, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang kelengkapan, ya. Kalau tidak lengkap nanti akan menjadikan bingung para pembacanya. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau usulnya kurang, ya, nanti yang membaca bingung. Ini berita kapan? Ini berita kapan? Buat kapan? Kok nggak ada tanggalnya? Nggak ada tahunnya, ya. Nah, ini akan menjadikan bingung para pembaca. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam menulis berita, ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah nanti kalian akan saya bagi kelompok, ya, akan saya bagi kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi, menulis, mendesain
desain kerangka kemudian menulis berita berdasarkan video yang saya share. Nanti kalian akan saya share ke grup video tentang berita. Ya, video tentang berita kalian diskusikan sama temanmu, ya. Kalian diskusikan sama temanmu, kalian cari unsur-unsurnya, kalian desain kerangkanya, kalian tulis berita. Paham? Oke. Sebelum kegiatan menulis berita kalian lakukan, ya, sebelum kegiatan diskusi, akan saya bagikan LKPD, ya, akan saya bagikan lembar kerja. Nanti kalian desain kerangkanya terlebih dahulu. Atas video yang saya share ke grup kalian. Kalian pilih video peristiwa, ya, video peristiwa yang sudah saya share. Kalian desain kerangkanya, kalian tulis unsur-unsurnya, kemudian desain kerangkanya. Setelah jadi kerangka, kalian tuliskan menjadi berita yang utuh. Untuk menuliskan semua itu, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, untuk mendesain kerangka kira-kira butuh berapa menit? Berapa menit? 30 menit. Oke. Ya, saya buat 30 menit untuk mendesain kerangka. Kemudian setelah kerangka jadi, untuk menuliskan berita silakan silakan kalian sepakat berapa menit. Menulis berita gampang, setelah desain kerangka jadi tinggal menulis, ya, jangan 30, 20 menit aja, ya, 20 menit. Untuk desain kerangka kalian diskusi, waktunya 30 menit. Untuk menuliskan berita yang sudah jadi tadi di kerangka, saya perlu waktu 20 menit. Paham ya? Ini LKPD akan saya bagi setiap kelompok.
Kelompok satu berarti kami dari kelompok satu. Tolong perhatikan dulu. Saatnya jam ketiga dimulai. Kami dari kelompok satu membaca. It's time to begin the third lesson. Perhatikan kelompok tolong perhatikan ini kelompok satu, kelompoknya Mas Rizky ingin membacakan hasil tulis kita ya. Nanti tolong saya harap kelompok lain untuk bisa menanggapi hasil dari kelompok satu. Paham ya? Silakan Mbak. Silakan kelompok untuk menanggapi ya. Silakan. Ya. Ya. Ini terjadi karena akibat hujan deras terus menggur sehingga terjadi banjir bandang. Ya, bagus. Terima kasih untuk kelompok satu tetap beratus. Selamat pagi. Kelompok selanjutnya untuk maju membacakan hasil menulis gudana. Silakan. Kelompok 2 ya. Dan kelompok yang lain tolong dengarkan dulu. Ini kelompok 2 mau membacakan hasil diskusinya dalam bentuk gudana. Hasil diskusinya dalam bentuk gudana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong perhatikan dulu sama yang lain. Sudah? Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya pada nomor 2. Silakan. Ya, ada kelompok sudah mau bertanya. Saya bertanya, dalam peristiwa tersebut, Ada berapa? Ada. Ya, ya nggak bisa. Berarti, tolong dengarkan dulu. Berarti dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendesain dan menulis kita berdasarkan video yang sudah saya share berhasil, ya. Saya lihat sudah berhasil karena apa? Tadi saya lihat dan saya dengar kalian sudah sesuai dengan penelitian yang ada dalam menuliskan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian ya tadi yang sudah mempresentasikan bersama kelompoknya ya. Saya ucapkan terima kasih. Itulah cara membuat berita berdasarkan video. Nanti ketika kalian sudah keluar dari sini, ya, silakan kalian berlatih lagi membuat sebuah berita, ya, membuat sebuah berita. Silakan kalian mencari sumber-sumber informasi, sumber peristiwa untuk ditulis menjadi sebuah berita dengan langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi, dengan mengacu pada struktur dan unsur yang penulisan berita. Paham ya? Untuk kegiatan kita berikutnya berdepan, silakan kalian baca materi berikutnya, yaitu menulis artikel ilmiah. Ya, kalian baca paket. Baca dulu, menulis artikel ilmiah. Kalau tidak tahu artikel ilmiah itu apa, atau kalian mau cari referensi yang lain, silakan kalian baca dulu. Paham ya? Artikel ilmiah yang bentuknya seperti apa? Buku paket itu ada banyak pengertian dari para ahli. Silakan kalian baca. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, saya ingin bertanya terkait dengan pembelajaran tadi. Apakah pembelajaran tadi menarik atau tidak? Menarik, ya. Alhamdulillah. Ya. Kenapa Pak bisa menarik? Ya, sebelum ya, ada
kita terlebih dahulu. Doa